Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan menyampaikan informasi berkaitan dengan keadaan situasi bagaimana para honorer atau calon PNS maupun calon P3K yang belum bisa menerima dengan keputusan dari Menpan RB maupun BKN yaitu adanya penundaan pengangkatan yang sedianya Maret 2025 ini ditunda hingga Maret 2026. Namun itu perlu dikaji bersama antara pemerintah dengan pihak DPR dan para peserta Nah, ini kita ikuti situasi tentang tuntutan mereka tuntutan hak mereka untuk diangkat. Nah, semoga kita bisa menempatkan sikap untuk bisa saling menghormati dengan situasi ini Nah, kita simak bersama seperti apa alasan pemerintah adanya penundaan ini, kemudian seperti apa tanggapan DPR serta rekan-rekan para calon yang tertunda. Namun sebelumnya silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih ada Jus Pagi pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, di mana unjuk rasa CSN dan P3K di kota Kendari yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa yang kesal karena lama ditemui menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD untuk keluar menemui massa. Penundaan pengangkatan ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika masa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan sejumlah instansi terkait PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025.
BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Bagi empati dari pemerintah, banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat bekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur. Itu adalah program-program yang sudah kami siapkan. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi yang cukup banyak untuk bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemirsa, Panglima TNI tegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Nah, demikian ya Bapak Ibu, adanya demo ini adalah untuk menuntut ya, yang awalnya adalah mau diangkat per April ya, 1 April, namun memang ditunda ya. Ini penyesuaian jadwal ya menurut BKN sama Kemenpan RB. Tentu saja ini banyak hal ya, masalah yang terjadi. Ada yang sudah resign ya, kemudian ada yang memang sudah mempersiapkan diri lah ya. Namun sebenarnya tadi disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa itu pasti tidak akan diubah lagi ya statusnya. Yang sudah lulus, yang sudah siap dilantik ya akan dilantik. Memang ini perlu adanya mediasi ya antara pemerintah ya, dalam hal ini Kemenpan RB dengan BKN serta DPR sebagai wakil rakyat ya, untuk bisa duduk kembali ya, diselesaikan ya, agar tidak terjadi kekisruhan kembali ya, adanya saling menuntut hak ya. Namun kita juga perlu memahami dengan apa yang program pemerintah ya. Ya ini kan sesuai dengan apa yang akan dilakukan ya, demi kesejahteraan lah ya, untuk
bangsa kita. Namun itu semuanya kita kembalikan kepada instansi ya, dalam hal ini pemerintah, DPR dan para calon ya, agar ini disampaikan ya dengan damai ya, dan semoga ada solusi ya, jalan keluarnya. Terima kasih Bapak Ibu para calon ya, CPNS maupun CP3K ya. Semoga ada solusi dari pemerintah dan saling bisa menguntungkan ya, untuk semua pihak. Semoga bermanfaat informasi ini. Salam jumpa kembali ya dari channel Abdul dan Mas Guru. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.